Selamat malam, Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan jika di malam hari ini kita kembali bisa memuji-muji Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Dengan tetap ibadah online, mari kita tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita angkat hidup kita, hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita katakan bersama-sama, tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku, biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan sendiri melewati lembah duka, melewati lembah duka semu. Jalanku gelap dan ku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita pujikan sekali, ku tak dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri. Tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita tundukkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di masa-masa situasi yang sulit ini, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan yang menerangi setiap langkah kami, sehingga kami tidak tersesat dan salah jalan. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk persekutuan kita di malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun, terutama di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, mari kita terus mengandalkan diri kita di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita bersama. Mari kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, kita katakan, Kaulah kuatku. Bagi yang mau bertepuk tangan, silakan bertepuk tangan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi
kemenangan kita bersama. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita katakan bahwa kita datang dan bersujud untuk siap diterangi firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah memuji-muji dan meninggikan nama Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dan tiba saatnya bagi setiap kami akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada tiap-tiap kami melalui hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu memenuhi hati kami dan kehidupan kami. Bersabdalah Dikau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Esra pertama, ayatnya yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema di malam hari ini, yaitu Tuhan menolong umatnya. Seorang pemuda Amerika bernama Bruce Goodrich
masuk ke Texas A&M University pada tahun 1984. Sesaat dia masuk ke sana, dia berasrama, dan ketika masuk di sana, pada jam 2 pagi, ia dibangunkan oleh senior-seniornya, di mana saat itu diadakan perpeloncoan atau orientasi pengenalan kampus, tetapi bergaya militer. Lalu ia diseret dari tempat tidurnya, lalu ia mulai dipelonco. Dan ia dipaksa berlari di siang harinya, di cuaca yang terik, ia berlari, dan saat itu mungkin karena kelelahan, ia terjatuh. Sewaktu ia terjatuh, dipaksa berdiri oleh para seniornya, dan ditendang dan disuruh untuk berlari kembali. Dengan mengumpulkan sisa tenaganya, ia berlari, tetapi ia tidak kuat, sehingga ia jatuh kembali. Dan saat itu, di tengah jalan, ia tergeletak, koma di tengah jalan. Ia tidak sadarkan diri. Lalu dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya sudah tidak tertolong kembali dan ia mati pada hari itu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengar berita ini, banyak hujatan, makian, baik kepada pihak sekolah dan juga kepada panitia yang mempelonco anak ini. Tetapi ada satu kisah di balik itu yang harus yang menjadi sesuatu yang mencengangkan bagi kita. Di saat bapak dari Bruce Goodrich menuliskan sebuah surat yang ditujukan kepada sekolah, dia berkata, "Saya berterima kasih kepada pihak kampus yang sudah memberikan perhatian kepada anak kami. Memang kami menyesalkan kejadian ini sehingga harus merenggut nyawa anak kami. Tetapi kami tidak menyimpan kepahitan, kemarahan, dan dendam. Karena kami tahu bahwa Bruce sekarang sudah berada di tempat yang tepat." Kalau kita bertanya, mengapa ini semua terjadi? Mungkin saya bisa memberikan jawaban, karena Allah lebih menyayangi Bruce dibandingkan kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keyakinan Bapak Bruce ini akan kedaulatan Allah mampu mengubah kemarahannya menjadi belas kasihan, mampu mengubah kebenciannya menjadi perhatian. Lalu ketika kita ditanyakan, bagaimanakah pengenalan tiap-tiap kita terhadap Allah di dalam menjalani spiritualitas kehidupan kita? Seperti apakah kita mengenal Allah itu? Di malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari teks yang sudah kita baca, di mana dikatakan di sini bahwa ada satu dekret yang dikeluarkan oleh Raja Kores, Raja Persia. Kita berbalik sebentar tentang sejarah Alkitab, di mana pada tahun 605 sebelum Masehi, jadi sebelum Masehi, sebelum Yesus datang. Sekarang tahun 2020, berarti sebelum tahun 2020 ada tahun 600. Berarti kira-kira 2600 yang lampau, kerajaan yang paling kuat di dunia itu adalah kerajaan Babel. Sehingga mereka itu memerangi setiap kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi. Sehingga salah satunya Israel dikalahkan oleh kerajaan Babel. Lalu orang-orang yang sudah dikalahkan ini diangkut dari negara asal termasuk Israel, lalu mereka dibawa ke Babel sebagai tawanan. Nah, lalu yang di saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kalau kita lihat seperti cerita di kisah Daniel, itu adalah negara paling kuat saat itu. Lalu setelah Nebukadnezar mati, ia digantikan oleh anaknya. Tetapi anaknya tidak cakap di dalam memerintah, sehingga kekuatan dari bangsa itu gampang goyah. Sewaktu itu ada satu kerajaan yang muncul kembali, yang ingin bersaing dengan Babel, yaitu kerajaan Persia, yaitu Iran sekarang. Lalu kerajaan Persia ini yang dipimpin oleh Kores itu memasuki Babel dengan cara
sungai yang masuk mengairi kerajaan Babel itu mereka belokkan. Mereka belokkan, dibuat sungai baru, sehingga sungai itu mengering yang masuk ke Babel. Dari sungai itulah mereka masuk tanpa harus menghancurkan tembok Babel. Ketika mereka masuk dari jalur sungai itu, dan mereka begitu mudah menaklukkan Babel. Sehingga saat itu Babel hancur, dan negara yang paling kuat itu adalah negara Persia yang dipimpin oleh Kores. Dan pada tahun yang pertama dikatakan ditulis oleh Esra, pada tahun pertama Raja Kores memerintah Babel, mengambil alih pemerintahan Babel. Ia memberikan satu dekret yang penting, yaitu ia memperbolehkan orang-orang tawanan, yaitu Israel, untuk kembali ke negara asal mereka. Yang menariknya, di dalam Esra pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan bahwa Tuhan itu menggerakkan hati Kores. Jadi keputusan itu berasal dari Tuhan. Disinilah letak kemisteriusan Tuhan bekerja di dalam rencana keselamatan dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah sesuatu yang langka. Tidak pernah terjadi ketika satu bangsa menaklukkan bangsa lain, lalu para tawanan itu dikembalikan ke daerah mereka. Tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena tawanan-tawanan itu sangat diperlukan di kerajaan mereka. Biasanya tawanan-tawanan itu dipekerjakan untuk membangun jalan, membangun sungai, membangun bendungan, dan juga termasuk untuk dipekerjakan di lahan pertanian. Perhatikan jemaat yang dikasih Tuhan. Akan menjadi satu kerugian yang besar bagi seorang raja yang memperbolehkan tawanan untuk kembali ke negara asal. Karena tidak akan ada lagi pekerja. Tetapi di bagian ini, di situ dikatakan, dekret yang dikeluarkan oleh Raja Kores itu karena digerakkan hatinya oleh Tuhan. Sehingga mereka itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, raja sejahat apapun, sehebat apapun, tetapi ketika Tuhan sudah menggerakkan hatinya, maka tidak akan mampu untuk melawan, menolak kuasa itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa saat ini prinsip itu tetap berlaku. Ketika Tuhan sudah berkehendak bagi kita, maka sehebat apapun kuasa-kuasa yang di luar untuk berusaha menghancurkannya, untuk menahannya, maka itu tidak akan bisa terjadi. Mengapa? Karena kalau sudah Tuhan berkehendak, pasti terjadi. Dan kita harus percaya bahwa cara-cara kerja Tuhan itu penuh dengan kemisteriusan, dan kita akan terpelongo ketika mengetahui rencana Tuhan itu. Satu ketika, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada Perang Dunia Kedua, ada seorang serdadu militer yang bernama Jacob Deshazer. Ia ditugaskan sebagai pengebom di US Army untuk mengebom Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Saat menjalankan tugas, ia sudah mengebom Jepang. Di tengah-tengah misi, ternyata pesawatnya kehabisan bahan bakar. Lalu sudah tidak bisa lagi akan kembali ke kapal induk. Lalu mereka mengambil satu-satunya cara, yaitu untuk melontarkan diri dari pesawat dan memakai parasut terbang. Tetapi saat mereka melontarkan diri dan memakai parasut, mereka jatuh di teritorial Tiongkok. Mereka ditangkap dan ditawan di kamp tawanan Jepang. Singkat cerita, pada tahun itu, Jacob Deshazer itu menyerahkan diri dan bertobat kepada Tuhan. Ia tidak mau lagi menjadi serdadu, tetapi ia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Singkat cerita, ia dilepaskan dari kamp tawanan Jepang. Tetapi ia sudah berikhtiar bahwa
setelah lepas dari penjara itu, maka ia akan melayani Tuhan. Dulu ia menghancurkan Jepang, ia terbeban untuk menyelamatkan orang-orang Jepang dari kegelapan, sehingga ia menjadi misionaris di daerah Jepang. Sewaktu ia melayani pekabaran Injil, ia menginjili seseorang yang bernama Yoshida. Yoshida ini saat itu Fushida, Mitsuo Fushida saat itu tidak kenal siapa Jacob Deshager. Dan dilayani oleh Jacob Deshager, diberitakan tentang Yesus, diberikan tentang Injil keselamatan, dan diberikan selebaran tentang Kristen, dan diberikan sebuah Alkitab kepada Mitsuo Fushida ini. Singkat cerita, Mitsuo Fushida ini menyerahkan diri kepada Tuhan dan ia bertobat kepada Tuhan. Tetapi yang luar biasa anehnya, tahukah kita siapa Mitsuo Fushida ini? Ternyata Mitsuo Fushida itu adalah serdadu Jepang yang mengebom Pearl Harbor, yaitu pangkalan militer Amerika yang ada di Hawaii. Ia dimenangkan oleh Jacob Deshager. Perhatikan, dua orang yang menjadi musuh saling memerangi, saling membunuh. Tetapi ketika ditangkap oleh Tuhan, Mitsuo Fushida itu menyerahkan diri kepada Tuhan, dimenangkan melalui Jacob. Dan sekarang setelah Mitsuo Fushida keluar dari penjara, ia akhirnya mencari Jacob. Dan mereka menjadi satu tim pelayanan, di mana mereka itu memberitakan Injil di Jepang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kemisteriusan Allah bekerja. Dua orang yang saling bermusuhan, tetapi dengan cara dan waktu Tuhan, mereka ditangkap oleh Tuhan. Yang tadinya saling membunuh, saling menghancurkan, sekarang menjadi satu tim, saling satu dengan yang lain melayani Tuhan di Jepang. Itulah cara kerja misterius Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kita tidak boleh mudah menghakimi, memutuskan segala sesuatu yang terjadi sekarang ini. Karena kita tidak tahu bahwa di depan Allah merencanakan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa Allah kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Kita hanya diperlu untuk tunduk dan taat. Karena di dalam sejarah, Allah terus bekerja dengan cara-cara yang misterius. Sewaktu kita sudah mengalami nanti kemenangan-kemenangan itu, kita hanya tinggal berkata, "Oh Tuhan, ternyata ini maksud-Mu, ini kehendak-Mu." Oleh karena itu jangan gampang berputus asa. Mungkin kita sekarang sedang kalut luar biasa. Mungkin kita sedang stres. Mungkin karena perekonomian sedang jeblok. Mungkin kebosanan di rumah atau kebingungan tentang masa depan. Tetapi Tuhan katakan, ketika Tuhan sudah berkehendak di dalam kehidupan kita, tidak akan ada satu kuasa pun yang merampasnya dalam hidup kita. Mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Di bawah ini, setelah ini kita akan mendengarkan pujian dari sekolah minggu, yaitu jangan takut pada apapun, di mana pujian ini dinyanyikan oleh Gloria dan Moses. Biarlah ini juga sebagai pengingat kepada kita, kita tidak boleh takut karena Allah kita adalah Allah yang mampu bekerja secara misterius di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian dari anak sekolah minggu. Biarlah itu kembali menguatkan kita. Jangan takut bahwa kita memiliki Allah yang hidup dari masa ke masa. Ayat hafalan dari Esra 1 ayat 1 tadi. Biarlah itu juga mengingatkan kita ketika kita terus menghafal firman Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Kalau Engkau adalah Allah yang hidup, yang bekerja tanpa terselami oleh akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Dia Allah yang hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati, tebus dosa, tubuh kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Biarlah kebangkitan Kristus, kehidupannya membuat kita semakin yakin bahwa Dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup dan bertahta dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan disenangkan melalui korban syukur kami. Biarlah Tuhan memberkati korban syukur ini. Tuhan pakai menjadi alat pemulihan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah setia mempersembahkan sebagian dari hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Ibu Sinta yang ada di Tempe. Mari kita berdoa untuk kesehatannya. Kita berdoa untuk usaha pekerjaannya. Dan kita juga berdoa untuk anaknya Adi, agar kiranya Tuhan memberkati masa depannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk Ibu Sinta yang berada di Tempe. Biar Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati kesehatannya, jauhkan ia Tuhan dan anaknya dari wabah virus corona ini, sehingga mereka terus boleh memiliki tubuh yang bugar di dalam mengiring Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk usaha pekerjaan toko yang sedang dikelola. Biarlah Tuhan memberkati, mencurahkan berkat-berkat-Mu melalui toko ini, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup yang mereka perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk anak yang kekasih, yaitu saudara Adi. Bila Tuhan memberkati masa depannya, memberikan pasangan hidup yang baik, yang cinta Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Dan juga Tuhan memberkati masa depannya agar memberikan masa depan yang cerah gilang gemilang. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan untuk keluarga Ibu Sinta ke tangan-Mu. Terpuja Engkau, melalui Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat kita.
dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberikan perlindungan kepada setiap mereka. Tuhan juga memberkati untuk usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga kiranya yang memberkati untuk kerohanian mereka. Walaupun sudah tidak bersama-sama lagi di dalam beribadah, tetapi biarlah mereka menjaga hati mereka untuk tetap dekat dengan Tuhan melalui kehidupan doa, membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk keluarga jemaat Tuhan GKA POS-PI Lumajang ini, agar kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menganugerahkan kesetiaan dalam hidup mereka, walaupun secara berlembaga kami tidak beribadah, tetapi kami tetap boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh bertemu dengan Tuhan, kami boleh memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang mendorong kerelaan hati umat Tuhan untuk terus membutuhkan Tuhan, yang mereka wujudkan di dalam puji-pujian mereka kepadamu, doa-doa mereka, dan juga pembacaan firman Tuhan. Berkati untuk anak-anak mereka, berkati untuk kesehatan mereka, dan juga memberkati usaha pekerjaan mereka. Biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan terus-menerus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk gereja kita doakan untuk hamba Tuhan, untuk para pengurus, dan juga kita berdoa untuk kerinduan kita bersama agar memiliki tempat ibadah yang permanen. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk gerejamu ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati untuk para pengurus, Tuhan memberkati untuk keluarga mereka masing-masing, agar senantiasa setiap keluarga boleh menopang, mendukung pelayanan dari setiap masing-masing pasangan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kesehatian antar pengurus dan hamba Tuhan, agar terjalin kesehatian yang baik, sehingga setiap program-program yang sudah dibicarakan bersama boleh terrealisasi dengan baik, dan kami juga terus boleh memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan bersama. Kami juga tidak henti-hentinya menyerahkan untuk kerinduan kami bersama untuk memiliki tempat ibadah permanen. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong. Biarlah Tuhan dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Setiap doa-doa kami alaskan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari kita akan mengakhiri persekutuan kita di malam hari ini dengan memuji Tuhan. Terima kasih Yesusku. Bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Di akhir persekutuan kami ini ya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau telah menyertainya dari awal hingga akan berakhirnya. Biarlah hanya Engkau saja yang diagungkan dan dimuliakan, dan Tuhan terus memberkati untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.